Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Lyceum Podcast. Perkenalkan, nama saya Nathan. Saya adalah mahasiswa teknologi pendidikan di semester 5 di Universitas Negeri Yogyakarta. Selamat datang di episode pertama Lyceum Podcast. Pada Lyceum Podcast ini, kita akan membahas beberapa konsep atau aliran filsafat yang bisa diterapkan untuk kehidupan sehari-hari. Karena sejatinya filsafat merupakan ilmu yang kita pelajari untuk menjadikan hidup kita lebih baik, bukan karena ilmu yang dipelajari untuk kepentingan akademik atau profesional. Meskipun memungkinkan untuk ilmu filsafat itu dijadikan ilmu yang dipakai untuk kepentingan profesional, seperti contohnya sinisisme yang dikembangkan menjadi CBT atau Cognitive Behavioral Therapy, dan konsep-konsep yang berasal dari filsafat timur yang dikembangkan menjadi terapi jiwa seperti meditasi ataupun yoga. Di episode pertama ini kita akan membahas singkat mengenai aliran filsafat Stoikisme. Hal-hal seperti sejarahnya, tokoh-tokoh ternama dalam aliran filsafat tersebut, juga manfaat-manfaat yang bisa kita pelajari untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi yang pertama ini apa sih sebenarnya Stoikisme itu? Teman-teman pasti udah pernah dengar mungkin Stoikisme itu apa. Jadi mungkin gak asing lagi di telinga kalian mengenai filsafat yang satu ini. Nama Stoikisme ini diambil dari bahasa Yunani, yaitu Stoa, yang merupakan tempat terbuka di gedung-gedung zaman Yunani kuno untuk digunakan sebagai tempat dilakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan. Pada awalnya, Stoikisme ini ditemukan oleh seorang filsuf bernama Zeno of Citium pada tahun 300 sebelum Masehi di kota Athena, Yunani. Pada awal mulanya ditemukannya Stoikisme ini, Zeno itu merupakan seorang pedagang, di mana kapal Zeno yang dia bawa waktu itu tenggelam di daerah sekitar Yunani, sehingga setelah kapalnya tenggelam itu dia tinggal di Yunani tanpa memiliki apa-apa. Dan pada suatu hari dia itu mengunjungi sebuah toko buku dan melihat sebuah tulisan yang ditulis oleh Socrates. Dan akhirnya pun dia mempelajari lebih lanjut mengenai karya-karya filsafat yang ditulis oleh Socrates itu, dan seiring berjalannya waktu dia mempelajari filsafat yang baru dan mendirikan sebuah aliran filsafat yang bernama Stoikisme ini. Pemikiran-pemikiran yang dikemukakan oleh Zeno berpengaruh besar untuk filsafat dan dapat dirasakan oleh saat ini. Ia menemukan konsep bernama dialektika dan juga mengembangkan konsep bernama logos yang awalnya ditemukan oleh Heraclitus. Logos sendiri artinya itu kebaikan universal. Artinya, kehidupan manusia akan bermakna jika sejalan dengan logika yang ada dalam diri manusia tersebut. Seiring waktu, Stoikisme dikembangkan oleh berbagai filsuf juga menjadi Stoikisme yang kita tahu hari ini. Beberapa di antaranya adalah Epictetus, yang merupakan seorang budak yang menjadi pegawai pemerintahan akibat berkat aliran filosofi ini. Seneca, atau ada juga Seneca yang merupakan seorang senator yang membantu mengembangkan aliran filsafat ini dengan karya-karyanya. Dan juga ada Marcus Aurelius yang merupakan raja dari Romawi kuno yang bisa dikatakan merupakan tokoh paling penting dari aliran filsafat ini. Marcus Aurelius juga dia menemukan sebuah bukan menemukan ya, menulis sebuah karya yang merupakan salah satu karya paling penting dalam Stoikisme yang bernama Meditation. Meskipun seringkali dianggap sebagai aliran filsafat yang toksik bagi sebagian orang, aliran Stoikisme ini merupakan aliran yang memiliki manfaat yang sangat besar jika diterapkan dengan benar di kehidupan seseorang. Salah satu inti dari Stoikisme ini adalah menjalani kehidupan sesuai dengan kendali kita. Artinya segala hal yang berada di luar kendali kita, baik besar maupun kecil, seharusnya tidaklah menjadi halangan untuk kita menjadi manusia yang bisa memperjuangkan segala bentuk kebaikan yang kita percayai. Stoikisme juga mengajarkan untuk selalu mengingat kematian. Konsep ini dikenal dengan konsep memento mori, yang secara bahasa artinya itu ingatlah kematian. Dengan selalu ingat kematian, kita menyadari bahwa waktu di dunia ini sangatlah sedikit, sehingga kita harus memanfaatkan waktu yang kita punya dengan maksimal. Karena setelah kita sudah tiada, hanya ada satu hal yang akan kita tinggalkan di dunia ini, yaitu dampak dari kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Seseorang yang menjadi stoik sebagai atau mengadopsi paham stoikisme ini untuk kehidupan sehari-hari mereka, haruslah menegakkan hal-hal yang dijunjung tinggi oleh para filsuf stoikisme itu. Yaitu ada 4. Yang pertama adalah courage atau keberanian. Yang kedua justice atau keadilan.
Yang ketiga temperance atau kesederhanaan, dan yang terakhir wisdom atau kebajikan. Dengan ini mereka mencapai sebuah keharmonian dengan alam, dan pada akhirnya mereka akan mencapai sebuah kebahagiaan dalam hidup mereka. Demikianlah episode pertama dari podcast Lyceum ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.